Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 9A dan kelas 9B yang Bu Kesi cintai dan Bu Kesi banggakan. Anakku, untuk kesempatan pada pagi hari ini, Bu Kesi akan memberikan pembahasan tentang PTS semester 1 yang baru saja kemarin kan anak-anakku kerjakan ya. Sebelumnya, anak-anakku tetap jaga kesehatannya ya. Tetap jaga prokesnya, tetap semangat belajarnya, ya. Apalagi kalian sudah kelas 9 ya. Tetap harus digenjot belajarnya supaya kalian nanti sukses dan bisa meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Langsung saja Bu Gesya akan membahas tentang materi atau soal PTS yang kemarin diberikan. Oke. Ini sayang, yang akan Bu Gesy bahas yang mapel fisikanya. Nih, soal yang pertama ya, yang pertama. Ya. Suatu hari Dewi menyisir rambut dengan sisir plastik. Ternyata sebagian rambut yang kering tertarik ke arah sisir. Hal ini menunjukkan adanya yaitu pemberian muatan listrik dengan cara induksi. Ya. Karena sisir yang digesekkan ke rambut. Ya. Terus yang kedua, dua muatan Q1 dan Q2, Q1 sekian, min 5 mikrokolom. Ya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Ya. 10 pangkat min 6. Ya. Q2-nya sekian, jika besarnya gaya kolomnya F-nya itu 2 Newton, maka mencari R-nya, ini anak-anakku, untuk mencari R-nya ini menggunakan rumus gaya kolom, di mana untuk mencari R-nya sudah Bu Gesy jabarkan ya. Gaya kolom sudah Bu Gesy jabarkan untuk mencari F-nya, mencari Q1, Q2, bahkan mencari R-nya. R-nya yaitu akar ya. Biasanya tidak akan coret-coret di sini, tetapi anak-anakku untuk berlatih ya, pegang pulpennya dan ikuti instruksi yang Bu Gesy berikan. Karena konsep untuk rumus-rumus sudah Bu Gesy jabarkan semuanya. Ya. Untuk mencari R-nya, akar K kali Q1 kali Q2 per ya, F gitu. Oke, nomor 23. Perhatikan gambar berikut ini yang menunjukkan model atom bermuatan negatif. Ya. Kalau positif itu adalah proton, kalau negatif itu adalah min, kalau tidak ada positif dan negatif itu adalah neutron ya, netral ya. Oke, untuk yang A ini adalah seimbang, proton, neutron dan elektronnya seimbang. Yang B adalah elektronnya sedikit, yang C elektronnya seimbang dengan protonnya, yaitu yang betul adalah yang D. Karena yang ditanya adalah model atom bermuatan negatif, artinya negatifnya lebih banyak, yaitu yang betul adalah yang D. Ini negatifnya ada 3, 1, 2, 3, sedangkan yang lainnya hanya 2. Nomor 24. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya itu lebih banyak dari protonnya. Kalau dikatakan bermuatan positif itu jika protonnya itu lebih banyak. Jadi elektronnya lebih sedikit gitu. Tapi kalau netral, jumlah proton dan elektronnya adalah seimbang begitu. Nomor 25.
Ya. Baterai memiliki beda potensial 1,5 volt dengan muatannya 500 mikrokolom. Maka besarnya energi, ya, ini energi dalam disimbolkan dengan W. W itu apa? Besarnya beda potensial dikalikan besarnya muatan Q. Ya. W sama dengan V kali Q, tinggal dikalikan saja. Mikro ya, mikro ini adalah 10 pangkat -6 begitu ya. Dan aku silakan untuk apa yang Bu Desi ucapkan diikuti terus diorek-orek sendiri di dalam buku kalian. Konsep rumus-rumus yang tentang listrik statis ya, listrik statis ini sudah Bu Desi jabarkan dari buku SBA itu sudah Bu Desi jabarkan satu-satu. Tolong anak-anakku untuk berlatih ya. Nomor 26. 26. Benda netral didekatkan dengan benda bermuatan seperti berikut ini. Nah, ini adalah muatan positif, ini bendanya. Jika muatan listrik yang terjadi, ya, muatan listrik yang terjadi pada ujung-ujung benda tersebut, ya. Yo, ini karena positif, jika P-nya, ya, benda netral didekatkan dengan benda bermuatan positif ini ya, nah, bermuatan positif. Nah, maka P-nya itu adalah bermuatan negatif dan H-nya adalah bermuatan positif. Nah, di sini dia akan berdekatan, nanti akan menjadi suatu tarik-menarik. Ya. Jadi P-nya dan H-nya berbeda muatannya. Karena di sini positif, maka di P-nya adalah negatif dan H-nya adalah positif seperti itu. Nomor 27. Sebuah elektroskop ya diberi muatan ya itu jika ya jika elektroskopnya itu adalah muatan positif dan kepalanya di sini adalah negatif, maka benda yang didekatkan adalah positif. Ya. Dan ini ya daunnya dia akan membuka, ya, daunnya akan membuka. Terus nomor 28, sebuah benda bermuatan listrik negatif dihubungkan dengan tanah menjadi netral. Sebab bumi itu akan bersifat bumi itu bersifat netral. Ya. Dan elektron mengalir dari benda ke tanah. Tuh ya. Nomor 29. Dua buah muatan, ada Q1, Q2 lagi, ada jarak, ini ada K-nya. Berapa besar gaya tarik menariknya? Ini adalah gaya kolom. Tinggal dikalikan saja, sayang. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Begitu ya. Kemarin untuk perkalian pangkat sudah Bu Gesi jabarkan dengan jelas ketika tatap muka ya. Dibuka lagi catatannya dan dikerjakan konsep yang sudah Bu Gesi berikan, tinggal dimasukkan angkanya, dihitung yang teliti. Ya, sampai nanti ketemu jawabannya seperti yang Bu Gesi berikan kuncinya ini ya. 1,08 Newton. Begitu. Nomor 30, sebuah ebonit digosokkan dengan kain wol akan bermuatan. Ia akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron pindah dari wol ke ebonit. Nomor 31, dua buah muatan Q1, Q2 gayanya sekian. Sejauh R sekian. Jika muatannya diubah menjadi sekian dan sekian, jaraknya menjadi sekian, maka akan mengalami gaya muatan seberapa. Ini menggunakan konsep yang sudah Bu Gesi berikan, bahwa F1 kali R1 kuadrat sama dengan F2 kali R2 kuadrat. Ya. Tetapi mencari dulu ya, berapa besarnya F1 dan F2-nya dihitung dulu. Begitu. Ya. F1 dan F2-nya apa namanya? Persamaannya kan
F sama dengan KH1 Q2 per R kuadrat. Tinggal dijabarkan. Ya. Ini muatannya bertambah dari 2 sama 3 menjadi 3 sama 6. Jadi ini kan 2 kalinya ya. Jaraknya jadi 3R-nya. Maka F-nya menjadi berapa? Nah, gunakan konsep perbandingan yang sudah Bu Gesi berikan. Ya. Sampai nanti ketemu hasilnya 2/9 dari F-nya. Oke, next nomor 32. Pada ujung penangkal petir, muatan sejenis berkumpul karena adanya pengaruh kelistrikan dari awal awan bermuatan. Ya. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa ini disebut dengan induksi listrik. Ya. Induksi listrik. Oke, nomor 33. Pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan yang benar mengenai gaya kolom, yaitu gaya kolom antara dua muatan itu adalah berbanding lurus dengan kedua muatannya. Betul. F dengan Q-nya adalah berbanding lurus. Terus sama F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya. Kuadrat jarak kedua muatannya. Ya. Oke, terus nomor 34, sorry ya. Atom hidrogen, ini urea, CONH2 dua kali. Ini artinya besarnya C-nya 1, O-nya 1, N-nya adalah 2, H-nya adalah 4. Berarti hanya sebesar 4. Dapatnya 4 dari mana? H2-nya sudah ada 2, dikalikan 2 lagi. Berarti H-nya adalah 4. 35. Ya. Kaca yang digosok dengan kain sutra akan terjadi proses pemuatan listrik pada kaca maupun kain sutra. Penjelasan yang benar adalah, ya, maka kaca itu akan kehilangan elektron. Ya. Kaca kehilangan elektron sutra dan sutranya menerima elektron. Ya. Sutra bermuatan negatif, sedangkan kaca akan bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron pada kaca berpindah ke sutra. Ya. 36. Benda K dan L bermuatan listrik. Ketika K dan L didekatkan, saling tolak-menolak. Jika bermuatan negatif, maka benda L adalah, nah ini, bentar. Benda K dan L bermuatan listrik. Ketika K didekatkan kepada L, keduanya akan saling tolak-menolak. Jika bermuatan negatif, maka benda L-nya adalah, bentar, ini soalnya kok. Benda K dan L bermuatan listrik. Ketika K dan L didekatkan, akan saling tolak-menolak. Berarti antara K dan L itu adalah sejenis dia. Karena tolak-menolak. Mungkin dia positif maupun dia negatifnya. Jika bermuatan negatif, maka benda L-nya adalah, jika bermuatan negatif, maka benda L-nya adalah, ini artinya penerapannya ya. Contohnya kaca yang digosokkan dengan kain sutra. Oke. Nomor 37. Seseorang berada dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan penangkal petir. Tiba-tiba petir menyambar bangunan tersebut. Hal yang paling mungkin terjadi,
yaitu orang tersebut tidak tersambar petir karena muatan listrik petir dinetrakan oleh tanah melalui penangkal petir. Ya. Ini 38 yang termasuk isolator. Isolator itu penghambat. Tapi kalau konduktor adalah penghantar ya. Yang termasuk penghambat adalah ada karet, ada gabus, dan ada plastik. 39 ya. Nih ya, ada pernyataan 1 2 3 4 ini peristiwa yang membahayakan yang timbul akibat listrik statis ya. Yang membahayakan yaitu yang pertama adanya gejala alam petir, terus yang kedua adalah percikan api ya, pada ban pengangkut BBM. Itu bahaya sekali ya, bisa meledak nanti. Terus soal yang terakhir, peralatan teknologi yang memanfaatkan konsep listrik statis ya, yaitu ada cat semprot, ada generator AC, dan ada elektrokardiograf ya. Itu adalah penerapan konsep listrik statis gitu anak-anakku. Anak-anakku kelas 9A dan 9B itu tadi pembahasan PTS yang sudah kalian kerjakan kemarin. Anak-anakku, Bu Gesi berharap konsep yang sudah Bu Gesi berikan ketika tatap muka kemarin di buku SBA, rumus-rumusnya sudah Bu Gesi jabarkan. Silakan kalian untuk latihan di buku SBA yang berbau hitungan, silakan dikerjakan ya. Di tugas PJJ ini tidak ada tugas yang Bu Gesi tulis di aplikasi, tetapi anak-anakku silakan ya berlatih di buku SBA yang dimana konsep yang sudah Bu Gesi jabarkan ketika tatap muka dipelajari dan diterapkan atau dicoba untuk mengerjakan soal-soal hitungan yang ada di buku SBA kalian. Jika ada kesulitan, anak-anakku bisa bertanya di grup Kaizala. Begitu anak-anakku, pada kesempatan hari ini, tetap semangat belajarnya, ya, sehat selalu, dan sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih kesempatan hari ini, Bu Gesi cukup sekian ya. Silakan untuk dibuka buku SBA-nya yang sudah Bu Gesi terangkan kemarin untuk kalian berlatih menghitung ya. Konsep matematika yang Bu Gesi berikan, perkalian pangkat, pembagian pangkat, karena apa? Dalam konsep fisika ini, konsepnya tahu, menghitung matematikanya juga harus tahu. Jadi dua-duanya harus seimbang ya. Jadi rumusnya tahu, cara menghitungnya juga tahu. Karena menghitung perkalian perpangkatan atau pembagian pangkat sudah Bu Gesi berikan konsepnya semua dan silakan untuk dicoba. Gitu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.